Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih adalah Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jemaat sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang punya cerita, punya masalah yang sering kali terjadi di masa lalunya. Nah Bapak Ibu, terkadang apa yang terjadi di masa lalu itu seringkali tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Ada beberapa yang mengalami pengalaman pahit, pengalaman penuh duka cita, pengalaman yang penuh dengan penderitaan.
yang terjadi di masa lampau. Hal yang demikian, Bapak Ibu sekalian, seringkali menimbulkan sebuah pengalaman pahit yang dapat menimbulkan trauma. Nah, Bapak Ibu, apa arti dari trauma? Trauma adalah luka yang ditimbulkan oleh kekerasan yang dialami oleh seseorang atau kelompok, baik secara fisik, emosional, maupun spiritual. Biasanya Bapak Ibu sekalian, efek dari trauma ini tidak lenyap dengan instan, tetapi tetap membekas dan menimbulkan efek jangka panjang. Para korban merasa diri serba terancam dan cemas, namun mereka tidak berdaya menghadapinya karena itu sudah terjadi di masa lalu dan menimbulkan efek luka yang begitu dalam. Makanya tidak heran Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang seperti ini biasanya akan hidup menjauhi komunitas dan lebih memilih untuk hidup sendiri. Orang percaya, Bapak Ibu sekalian dan saya, tidak imun terhadap apa yang namanya trauma ini. Kita bisa saja pernah mengalami atau sedang mengalami hal itu hari ini. Apalagi Bapak Ibu sekalian, jikalau semua itu berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di masa lalu kita. Banyak orang percaya hari ini masih terbelenggu dengan luka-luka di masa lalu mereka, yang masih terus membayang-bayangi hidup mereka sampai hari ini. Apalagi jikalau orang yang pernah melukai atau pernah berpartisipasi dalam kejadian masa lalu mereka, itu satu gereja dengan mereka, satu gereja dengan kita. Oh, tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Setiap minggu mungkin kita akan menjumpai mereka. Setiap ibadah kita akan bertemu dengan wajah mereka. Tetapi karena pengalaman di masa lalu membuat kita terganggu, membuat kita terus terbelenggu dengan kepahitan, dendam, dan kebencian, yang membuat kita beribadah dengan tidak nyaman. Seorang penulis buku bernama Jones, Bapak Ibu sekalian, yang berjudul Trauma and Grace, mengungkapkan bahwa trauma menghalangi dan melumpuhkan kreativitas. Trauma dapat menjadi media dari kuasa dosa, sehingga menyebabkan manusia tidak terarah kepada kasih Allah, sehingga hidup dalam ketidakpercayaan. Berdamai dengan masa lalu dan melepaskan pengampunan merupakan kunci kita bebas dari belenggu kepahitan hidup. Karena itulah yang diajarkan oleh Yesus dan firman Tuhan pada malam hari ini. Ada seorang wanita yang bernama Joy Tenchi, Bapak Ibu sekalian, yang berasal dari Filipina. Dia adalah salah satu putri dari seorang pendeta di Filipina yang bernama Peter Tenchi, yang pernah saya jumpai pada tahun 2018 silam dalam sebuah acara di Surabaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi dengan Joy Tenchi? Dikisahkan Bapak Ibu sekalian, pada tanggal 7 Februari 1995, di malam yang naas itu, Joy Tenchi diperkosa oleh beberapa orang yang datang merampas rumah mereka. Nah, ketika pada malam hari itu Bapak Ibu sekalian, Peter Tenchi dengan istrinya, karena mereka adalah seorang pelayan Tuhan, mereka ada kegiatan gereja, yaitu PA di gereja mereka, sehingga suami istri ini harus meninggalkan putri mereka bersama dengan saudara-saudaranya yang lain tinggal di rumah itu. Dan pada malam hari itu, kejadian yang tidak pernah mereka pikirkan terjadi. Perampok itu mengikat, perampok itu merampas, mengambil harta benda yang ada, dan mereka juga meninggalkan jejak trauma yang begitu dahsyat bagi seorang yang bernama Joy Tenchi, yang mengalami sexual abuse oleh para perampok itu. Tidak mudah bagi Joy menjalani kehidupannya, Bapak Ibu sekalian. Sebagai seorang wanita yang mendambakan sebuah masa depan yang indah, hal tersebut rasanya jauh dari angan-angan Joy yang telah kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Tapi Bapak Ibu yang kasih sekali dalam Tuhan,
Bersyukur dia punya orang tua yang sangat mencintai dan mengasihinya. Orang tuanya lah yang terus berusaha membimbing, mengarahkan Joy ini untuk kembali kepada kasih Allah yang sejati itu. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah fase hidupnya, ia memutuskan untuk lepas dari belenggu masa lalu dan menapaki masa depan yang lebih indah. Dia memutuskan untuk berdamai dengan masa lalunya dan melepaskan pengampunan untuk masa lalu itu. Dia berkata, "Jujur, saya sempat berada dalam sebuah persimpangan jalan yang penting dalam hidup saya. Apakah saya mengizinkan tragedi itu menentukan iman saya, atau saya mengizinkan iman saya yang menentukan tragedi masa lalu itu?" Bapak Ibu sekalian, sebuah kalimat yang indah. Apakah saya membiarkan tragedi masa lalu saya menentukan iman saya, ataukah saya mengizinkan iman saya untuk menentukan tragedi masa lalu itu? Dia berkata, "Dengan segala kehancuran saya datang kepada Allah, karena opsi saya satu-satunya adalah tetap percaya kepada Tuhan." Dia tidak membiarkan tragedi itu mengontrol imannya, tetapi dia mengizinkan imannya yang menentukan sikapnya terhadap tragedi masa lalu itu. Ketika ia datang kepada Tuhan, kasih Tuhan itu memenuhi hidupnya dan membuat Joy mampu berdamai dengan masa lalu dan melepaskan pengampunan atas apa yang terjadi di masa lalu itu. Ia juga mengatakan, Bapak Ibu sekalian, bahwa Kristus itu telah memberikan hidupnya kepada dirinya, memulihkan dan menyembuhkan dia dari segala dosa-dosa, dan telah memberikan pengharapan bagi hidupnya. Ia tahu, Bapak Ibu sekalian, ia tidak bisa mengubah masa lalunya. Ia punya masa lalu yang kelam, tetapi setelah dipulihkan, ia juga tahu dengan pasti bahwa Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan memberinya pengharapan di tengah-tengah kejadian masa lalu yang sangat pahit itu. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ia justru dipakai Tuhan menjadi pembicara bagi perempuan-perempuan yang pernah mengalami hal serupa dengannya, memberikan kekuatan pengharapan bagi perempuan-perempuan yang mengalami sexual abuse itu. Dia juga punya website yang bernama teachwithjoy.com, sebuah situs yang mengajarkan, yang membahas tentang kehidupan keluarga, kehidupan orang tua, dan memberikan berkat bagi banyak perempuan dan keluarga. Sekarang ia juga sudah berumah tangga dan hidup bahagia bersama suami dan 6 orang anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, butuh sebuah komitmen dan ketegasan dalam hati kita bahwa kita mau lepas dari belenggu masa lalu dan segala kepahitannya. Ketika kita terus datang kepada Tuhan, maka kasih karunia Tuhan dilimpahkan kepada kita dan menggantikan duka cita menjadi sukacita. Kehendak Tuhan adalah kita hidup dalam kasih-Nya. Kita sadar bahwa kita tidak mungkin mampu untuk melepaskan pengampunan, untuk berdamai dengan masa lalu kita tanpa kasih Tuhan terlebih dahulu memenuhi hidup kita. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan kita malam hari ini, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-11 yang tadi kita sudah dengarkan. Allah itu adalah kasih. Ia adalah sumber dari kasih itu. Dan setiap orang yang mau datang kepadanya dengan hati sungguh akan menerima kasih itu. Sehingga kasih Allah itulah yang memenuhi hidup kita dan akan memampukan kita untuk berdamai dengan masa lalu, serta melepaskan pengampunan untuk masa lalu, melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang pernah menyakiti kita di masa lalu. Hal itulah yang membuat Joy bisa lepas dan bebas. Dan hal itu juga yang mampu dan bisa
membuat kita menjadi orang-orang yang lepas dan bebas dari belenggu masa lalu. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin mampu mengasihi orang lain. Kita tidak mungkin mampu melepaskan pengampunan dan berdamai jikalau kasih Allah itu belum memenuhi hidup kita. Joy bisa berdamai dengan masa lalu, bisa melepaskan pengampunan, karena dia sudah mengalami kasih Allah dalam hidupnya. Dia sudah datang kepada Kristus. Dan hari ini, jikalau engkau dan saya mau lepas dari belenggu masa lalu, lepas dari kepahitan masa lalu, kita harus datang kepada Kristus. Kita harus datang kepada Tuhan. Jemaat sekalian, pengampunan tidak akan mengubah apa yang terjadi di masa lalu kita, tetapi pengampunan akan membuat masa depan kita menjadi lebih indah. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pengampunan tidak akan mengubah apa yang terjadi di masa lalu kita, tetapi pengampunan akan membuat masa depan kita jauh lebih indah. Karena kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari belenggu kepahitan, dendam, dan trauma. Saya tidak tahu hari ini apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian tentang masa lalu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada trauma-trauma, kepahitan-kepahitan hidup tentang orang-orang tertentu yang pernah melukai kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini firman Tuhan memberitakan berita pembebasan bagi kita. Kalau kita mau terus hidup di dalam dosa kepahitan, dosa masa lalu, ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang lepas, orang-orang yang bebas, menang dari segala dosa dan kuasa iblis yang terus menghantui kita. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdamai dengan masa lalu kita, dan kita lepaskan pengampunan karena kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu memenuhi hidup kita. Kristus telah memberikan segalanya. Kristus telah memberikan kasih hidupnya buat engkau dan saya. Kasih itulah, dan ketika kita memandang kasih Kristus itu, kasih itu yang akan memampukan kita untuk terus melangkah, berjalan lepas dari belenggu masa lalu, untuk menatap masa depan yang lebih indah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, setiap kami punya cerita di masa lalu kami. Setiap kami punya pengalaman-pengalaman tersendiri di masa lalu, entah itu sukacita maupun duka cita, entah itu hal yang menyenangkan ataupun yang menyakitkan sehingga menimbulkan trauma. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami sejak dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu pada malam hari ini Tuhan, kami datang membawa hidup kami masing-masing kepadamu Tuhan. Engkau yang tahu hati kami, Engkau yang tahu pikiran kami, Engkau yang tahu kisah hidup kami ya Tuhan. Tuhan, jikalau hari ini kami masih menyimpan luka-luka, kami masih terbelenggu dengan masa lalu yang pahit, sehingga kami menjadi pribadi yang pendendam, pribadi yang penuh dengan kepahitan. Kiranya kasih Tuhan boleh menghampiri kami, boleh menaungi kami, bahkan menyembuhkan kami, sehingga kami boleh berdamai dengan masa lalu kami dan melepaskan pengampunan. Kami boleh menjadi orang-orang yang bebas dan lepas ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap jemaat Tuhan yang hari ini masih bergumul dengan kondisi hidup mereka. Kiranya kasih Tuhan boleh datang menghampiri mereka. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pandemi ini,
Tuhan, kami percaya Tuhan tetap bekerja dan Tuhan peduli dengan Indonesia. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh terus memakai aparat keamanan, tim dokter, pemerintah kami untuk boleh terus menyelesaikan penyebaran pandemi ini, sehingga seluruh aspek dari Indonesia ini boleh kembali normal ya Tuhan. Kami menyerahkan juga yang terakhir untuk setiap jemaat Tuhan GKI Harapan Indah dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan boleh terus memberikan kami kesehatan, kekuatan perlindungan-Mu, sehingga kami boleh tetap sehat ya Tuhan, dan boleh beraktivitas dengan baik. Kami juga menyerahkan istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh memberkati, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi.